Ingatkah kalian mengenai batu bertuah atau yang biasa disebut dengan Philosopher's Stone di serial pertama Harry Potter? Dalam cerita karangan J.K. Rowling itu, batu yang dapat memberikan kehidupan abadi tersebut dibuat oleh teman lama Albus Dumbledore, Nicholas Flamel. J.K. Rowling tidak mengarang cerita dan karakter tersebut, tetapi hanya menghidupkan kembali kisah seorang ahli alkimia terkenal di sejarah Eropa. Alkimia merupakan tradisi lama yang berakar dari Yunani zaman dahulu dan memiliki pengaruh dari wilayah lain di dunia. Berdasarkan dengan pemahaman mereka mengenai cara kerja alam, sebagian orang percaya bahwa tidak mustahil untuk merubah timah menjadi emas menggunakan Philosopher's Stone. Selain itu, beberapa orang berharap dapat menemukan eliksir kehidupan, ramuan yang akan memberi mereka kehidupan abadi. Sementara yang lainnya mencari pengobatan universal untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Pencarian batu dan eliksir tersebut merupakan pencarian yang bisa saja memiliki aspek spiritual, sebuah pencapaian yang bisa diperoleh melalui pemurnian jiwa, mirip dengan pemurnian timah yang diperlukan untuk menghasilkan emas. Ide tersebut mungkin tampak aneh dan konyol bagi kita hari ini, tetapi pencarian ini dianggap serius oleh banyak orang besar dan berpengetahuan sepanjang sejarah, khususnya di Eropa pada abad ke-16 selama Renaissance. Misalnya, kimiawan Inggris yang terkenal Isaac Newton, ia dianggap sebagai pelopor dan pahlawan ilmu pengetahuan modern. Namun, ia justru menghabiskan lebih banyak energi untuk mencoba menemukan batu bertuah dibanding hukum gravitasi. Karya ilmuwan abad ke-18 diantaranya, ahli kimia Prancis Lavoisier tentang sifat logam, mengakhiri alkimia sebagai disiplin ilmu sains. Ironisnya, ilmu pengetahuan baru-baru ini telah menunjukkan bahwa memang mungkin untuk mengubah logam melalui akselerator partikel. Tetapi sayangnya membutuhkan biaya yang luar biasa. Nicholas Flamel hidup pada abad ke-14 di Paris. Ia dideskripsikan sebagai seorang pria yang tinggi, berambut coklat, baik hati, pandai, dan juga soleh. Di labirin jalanan kecil, padat, kotor, berisik, dan bau, Flamel bekerja sebagai penyalin. Sebelum penemuan percetakan, penyalin akan menyalin teks dan buku yang perlu digandakan. Dia juga seorang penulis publik, menulis untuk orang-orang yang buta huruf, dia menjilid buku dan juga seorang penjual buku. Di cerita dikatakan bahwa suatu hari ia bermimpi tentang sesosok malaikat yang membawakannya sebuah buku. Buku ini, dengan sampul yang sangat mudah dikenali, berisi rahasia yang tersembunyi. Malaikat tersebut memberitahunya bahwa suatu hari, dialah yang akan bisa memahaminya. Nicholas Flamel merasa terganggu dengan mimpi ini. Tetapi, seiring berlalunya waktu, ia mulai melupakannya. Suatu hari, seorang musafir tua menghampiri Flamel dan mengusulkan untuk menjual buku yang sangat tua kepadanya. Buku tersebut berisi 21 halaman dan terbagi dalam 7 bab. Saat Flamel melihat sampul buku tersebut, ia menyadari bahwa itu adalah buku yang ada di mimpinya. Buku tersebut berisi resep untuk transmutasi timah menjadi emas dan membuat ramuan kehidupan. Ia pun dengan bersemangat membeli buku tersebut. Namun masalahnya, buku ini sulit ia mengerti. Buku yang dikaitkan dengan seorang Yahudi bernama Abraham itu penuh dengan simbol yang terkait dengan Kabalah, sebuah doktrin mistik Yudaisme yang tidak diketahui oleh umat Katolik. Nicholas Flamel berusaha keras untuk memahami buku tersebut dengan bantuan istrinya, Pernell, dan menyadari ketidakmampuannya untuk menerjemahkan buku tersebut. Ia meminta bantuan ke seorang ahli alkimia di Paris, namun merasa kecewa. Flamel akhirnya berpikir bahwa ia perlu memahami Kabalah. Di Paris pada masa itu, orang Yahudi merupakan kelompok minoritas dan seringkali dianiaya. Mereka tidak benar-benar ingin membagikan pengetahuan dan budaya mereka kepada umat Katolik yang kala itu mencurigai mereka. Flamel tahu, dia tidak mungkin menemukan seorang cendekiawan Yahudi yang mau dan mampu membantunya di Paris. Maka dari itu, ia harus pergi ke Spanyol, di mana terdapat komunitas Yahudi yang jauh lebih besar di sana. Dia memutuskan untuk bergabung dengan para peziarah dan memulai perjalanan mereka ke makam Saint James di Santiago de Compostela di Spanyol Utara. Itu merupakan perjalanan yang panjang, berbahaya, dan melelahkan sekitar 1.500 km. Nicholas Flamel akhirnya berhasil sampai di Spanyol dan bertemu Conches, seorang converso yang sangat berpengetahuan, yang merupakan seorang Yahudi yang telah masuk Kristen. Conches terpesona dengan cerita Flamel. Namun sayangnya, Flamel tidak membawa buku tersebut. Conches memutuskan menemani Flamel ke Paris untuk melihat buku tersebut.
Tetapi, perjalanan itu terlalu melelahkan baginya dan ia akhirnya meninggal di Orleans sebelum bisa melihat buku tersebut. Namun demikian, Flamel sudah cukup paham untuk mulai menerjemahkan sebagian besar resep yang ada di buku tersebut. Ia berubah menjadi alkemis dan memimpin banyak eksperimen dengan bantuan istrinya. Flamel menjadi sangat kaya. Sebagai orang yang dermawan, ia menggunakan sebagian dari hartanya untuk membantu orang miskin dan gereja-gereja pelindung serta rumah sakit di kotanya. Di dalam cerita dikatakan bahwa ia mengatur pemakaman palsu dirinya dan istrinya, kemudian pergi ke Hindia. Cerita tadi merupakan legenda yang diceritakan setelah kematiannya dan sangat berbeda dari apa yang kita ketahui tentang Nicholas Flamel secara historik. Tetapi bagaimanapun juga, ada kemungkinan bahwa sejarawan tidak menemukan bukti karena eksperimennya dimaksudkan untuk dirahasiakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang layak menemukan batu itu. Kisah yang dikatakan sebagai legenda itu mungkin telah ditulis oleh seseorang yang lebih tahu. Pada akhirnya itu adalah pilihan kalian untuk percaya ataupun tidak.